saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi variabel pembelajaran. Pengertian taksonomi variabel pembelajaran adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam variabel pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, kondisi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Yang pertama, kondisi pembelajaran adalah sebuah faktor-faktor yang memengaruhi strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam kondisi pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran, yaitu di mana dalam pernyataan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini sangat diharapkan untuk mencapai sebuah tujuan yang akan diinginkan. Yang kedua, karakteristik bidang studi, di mana memiliki aspek-aspek yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu karakteristik siswa terkait dengan kualitas individu seperti yang biasanya dimiliki oleh siswa, seperti bakat, minat, dan gaya belajar di dalam menggapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh peserta didik. Poin yang kedua yaitu strategi pembelajaran, di mana strategi ini memiliki cara-cara yang berbeda di dalam mencapai sebuah hasil belajar. Nah, di mana dalam strategi pembelajaran ini memiliki 3 kelompok. Yang pertama, strategi pengorganisasian, yaitu menata suatu isi materi yang berhubungan dengan pemilihan isi dan penataan di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian, di mana metode ini bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari guru. Jadi, dalam strategi penyampaian ini, guru juga berperan untuk merespon setiap masukan dari siswa. Begitupun dengan siswa bertujuan pula untuk merespon setiap penyampaian yang disampaikan oleh guru. Karena dalam kegiatan pembelajaran itu tidak semua siswa sama, karena siswa itu memiliki karakter yang berbeda, ada yang semangat dalam mengikuti pembelajaran, ada juga yang kurang semangat. Oleh karena itu, konsentrasi setiap siswa itu sangat berbeda-beda. Yang ketiga, strategi pengelolaan, di mana anak didik ini atau komponen variabel ini sangat berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Poin yang ketiga yaitu hasil pembelajaran, di mana dalam hasil pembelajaran ini semua aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode, bahwa kondisi dalam setiap hasil pembelajaran itu sangat berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, keefektifan bisa diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar. Jadi, keefektifan siswa itu bisa diukur karena setiap siswa itu berbeda-beda di dalam menggapai setiap tujuan mereka. Yang kedua yaitu efisiensi, di mana diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai siswa di dalam belajar. Yang ketiga, daya tarik bisa diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Jadi, di sini guru berperan untuk mengamati setiap siswanya di dalam belajar, karena daya tarik pembelajaran erat sama sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya.
Hakikat strategi pembelajaran. Hakikat strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan seperti cara mengorganisasikan materi pembelajaran siswa, bahan, peralatan yang digunakan peserta, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran demi mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Dan dalam strategi pembelajaran ada beberapa istilah, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran di sini berbicara tentang sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran, yaitu cakupan teoritas tertentu. Dilihat dari dalam pendekatannya, ada dua pendekatan dalam strategi pembelajaran ini, yaitu di mana pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Yang kedua, pendekatan pembelajaran atau yang berorientasi ataupun berpusat kepada siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran, di mana strategi ini merupakan sebuah tindakan, rangkaian kegiatan atau termasuk ke dalam metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya kekuatan dalam pembelajaran. Strategi ini disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Strategi ini juga merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar mereka dapat mencapai tujuan dan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metode yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini harus disusun atau harus diimplementasikan dengan baik agar kegiatan dalam proses metode pembelajaran itu boleh dicapai tujuannya dengan baik. Yang keempat, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat dikaitkan dengan berbagai cara yang dilakukan seseorang di dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan bagian yang kelima yaitu model pembelajaran. Nah, model dalam pembelajaran ini adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan